suatu hal yang bisa kita tebak sedari awal, bahwasanya memang agak sulit untuk mendatangkan BPOM sendiri ya, meskipun itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap persidangan Nikita Mirzani. Meskipun BPOM itu datang pun ya ke persidangan menjadi saksi ahli, itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap hasil persidangannya ya. Akan tetapi di sini kita akan bisa melihat secara jelas di mana BPOM itu berdiri sebenarnya. Apakah BPOM ini berdiri ya, kepada para korban yang telah menjadi korban dari produk yang bermasalah itu? Apakah BPOM ini hanya menitik beratkan kepada peraturan yang dia cantumkan sendiri ya, peraturan yang mereka tetapkan sendiri. Padahal mereka juga menetapkan ya, apabila ada produk yang bermasalah, contohnya ada rebeling kemudian tidak ada izin, itu akan terkena suatu peraturan dari mereka sendiri yang membuat itu. Nah, di sini ada suatu produk ya, produk ini bermasalah, kemudian sudah ada korban yang bersaksi di persidangan, lalu pihak Nikita Mirzani ingin mereka menjadi saksi di persidangan. Akan tetapi prosedurnya ini berbelit-belit. Ya, meskipun Nikita Mirzani itu mungkin sudah tahu sebenarnya bahwasannya itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap dakwaan terhadap Nikita Mirzani sendiri. Akan tetapi Nikita Mirzani ini ingin memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya ini loh ada satu produk yang bermasalah ya, kemudian produk ini sudah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia, kemudian sudah dikeluarkan secara resmi ya pernyataannya oleh BPOM sendiri bahwa produknya ini bermasalah. Kemudian akibat permasalahan ini ada seseorang ya, yang dimasukkan ke dalam penjara, yang sebenarnya dia menyatakan suatu kebenaran di situ, tapi disalah-salahkan, dimasukkan ke dalam penjara. Yang saat ini butuh kesaksian dari mereka, butuh pernyataan resmi dari mereka di muka umum, di persidangan secara langsung, agar supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa di sini nih ada produk yang tidak benar yang direview secara benar, tapi malah disalahkan. Saya melihatnya apabila pengadilan itu yang mengeluarkan surat permintaan, tidak akan mau pengadilan itu mengeluarkan surat itu, guys. Memang tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap dakwaan daripada Nikita Mirzani, itu nggak akan berpengaruh. Akan tetapi di sini masyarakat Indonesia ingin melihat peran BPOM sendiri di dalam permasalahan ya, skincare yang sekarang ini sudah meluas kemana-mana dan melebar kemana-mana. Buat kalian yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar ya. Nanti saya akan bacakan setelah saya menganalisa ini, guys. Ini kan menjadi suatu hal yang lucu ya. Mereka membuat peraturan, kemudian ada yang melanggar, lalu yang melanggar itu melaporkan orang yang mereview, yang seharusnya adalah pihak BPOM sendiri yang langsung menegur ataupun apalah itu, tapi dibiarkan sedemikian rupa sampai akhirnya semua berkembang. Lalu ada yang speak up, mereview produk tersebut, lalu orang yang sudah jelas-jelas salah dalam aturan yang dibuat oleh BPOM sendiri ya, itu malah melaporkan orang yang mereview produknya tidak baik. Nah, ini kan menjadi semakin lucu kita lihat ya. Semakin lucu ya. Saya tidak membahas tentang pemerasan sekarang. Saya membahas tentang aturan yang berlaku di Indonesia terhadap suatu produk yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan
mendakwakannya sendiri. Saya tidak membahas tentang dakwaan sekarang, ya. Saya membahas tentang aturan yang dibuat oleh BPOM sendiri, yang kemudian seakan-akan dibiarkan. Ya, setiap warga negara kan bebas ya untuk berpendapat, menyalurkan pendapatnya di muka umum, kan bebas, guys. Tolong dikoreksi jika saya salah ya. Ada satu produk yang bermasalah di sini. Kemudian mungkin sudah ada yang melaporkan tapi tidak ditindaklanjuti. Ya. Kemudian ada orang yang ingin speak up, terima kasih ya Putri. Kemudian ada orang yang speak up membicarakan produk ini yang mungkin pada saat itu belum dikeluarkan bahwa produk ini berbahaya. Nah, ini perannya kemana? Kenapa dibiarkan berlarut-larut produk ini sampai dipasarkan kemana-mana, sampai ada jatuh korban di situ? Kalian bisa lihat sendiri, guys. Kemarin di persidangan berapa orang yang speak up, itu belum lagi yang lainnya. Itu ada yang masuk ke DM saya ya, bilang itu dia adalah korban juga di situ. Miris, guys. Ketika ada orang yang benar ingin bersuara, menyuarakan kebenaran, ketika orang-orang yang tidak mempunyai exposure tinggi, ketika orang-orang yang tidak mempunyai followers yang tinggi, dan mereka tahu mereka tidak akan pernah didengar bersuara, kemudian ada orang yang ingin menolong untuk menyuarakan hati nurani mereka yang mungkin sudah tersakiti hari ini akibat korban dari produk yang bermasalah ini, itu malah dipenjara dengan alasan lain ya. Pembulian. Oke, kita bahas sekarang pembulian. Kalian bisa lihat di komal-komal mereka itu pembuliannya seperti apa itu di sana. Bullshit kalau mereka bilang itu mereka ibaratnya melindungi orang yang dibully, mereka aja yang membuli orang, guys. Aneh kan? Mereka ingin melaporkan beberapa orang di situ yang seakan-akan membuli mereka, tapi mereka membuli juga. Otaknya kemana? Persidangan ini sudah sangat amat lucu ya kalau saya lihat, di mana kebenaran itu ingin mereka bungkam sedemikian rupa dengan menggelontorkan sejumlah dana. Pada saat saya live pertama itu mereka mengatakan, mana korbannya? Tunjukkan jika ada korban. Buzzer-buzzer itu masuk ke dalam live saya waktu pertama-tama saya live membahas kasus ini, guys. Saya diam aja waktu itu, diam aja. Karena apa? Karena saya yakin ya, semesta ini nggak diam. Algoritma semesta ini sudah membaca ketidakadilan, ketidakbenaran, ketidakberesan di dalam persidangan ini. Kenapa saya mau masuk ke dalam sini? Ya karena saya melihat hal itu. Lingkup kecil aja seperti itu, apalagi lingkup yang besar, apalagi lingkup suatu negara, guys. Jika kita mau membahas lingkup yang besar, ya. Miris. Kita melihat sistem peradilan kita itu sekarang itu miris, guys. Di mana yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Sudah tahu itu produk bermasalah, pada waktu itu ada korban, ya. Tapi hanya dibiarkan saja sampai detik ini, ya. Sampai detik ini, kalian bisa lihat. Mungkin produknya sudah ditarik, mungkin produknya itu sudah dibenarkan, ya, pada saat ini. Tapi apakah dibiarkan pada waktu itu, pada saat itu produknya bermasalah yang sudah terlanjur disebar ke masyarakat, kemudian sudah dipakai oleh masyarakat, dan masyarakat itu juga menjadi korban dari produk itu, apakah akan dibiarkan? Pertanggungjawabannya di mana? Malah dia sibuk mendakwa Nikita Mirzani, malah dia sibuk kesana kemari, klarifikasi sana sini, di komal-komal. Pertanggungjawaban Anda itu kemana
terhadap para korban yang nggak bisa berbicara, yang pada saat ini tersiksa akibat Anda, produk Anda. Daripada Anda menggelontorkan dana yang segitu banyak, lebih baik ya, saran saya, Anda obati itu orang-orang yang memang sudah memakai produk Anda yang bermasalah pada waktu itu. Lebih baik itu yang Anda gelontorkan dananya, bukan Anda menggelontorkan dana untuk hal-hal yang tidak baik di situ. Akan hancur Anda sendiri, bisnis Anda itu hancur sudah, nggak bisa tertolong lagi. Kecuali skincare Anda itu Anda tutup lalu Anda pindah bisnis. Itu yang saya lihat dengan keilmuan yang saya miliki, ya, sudah hancur. Siapa yang senang di situ? Bukan Anda yang senang, tapi yang di belakang Anda yang senang, yang menggunakan Anda sebagai pion untuk maju ke depan. Nama Anda bermasalah, nama yang lain cuci tangan hilang. Senang mereka, Anda yang hancur. Mau sampai kapan seperti ini? Kalian bisa lihat tadi komal-komal itu mereka membuli seperti apa, ya. Kemudian mereka berkelit bahwa pihak sana yang membuli duluan, akhirnya kita membalas bully-bulian. Loh, katanya dia melindungi orang yang dibully. Kenapa melindungi itu harus membuli orang juga? Berarti Anda menyetujui dong pembulian secara tidak langsung ketika Anda ikut-ikutan mendukung orang yang sedang membuli orang lain. Jadi tidak sinkron dong dengan omongan Anda selama ini. Tidak sinkron. Jadi lucu. Jadi seperti kekanak-kanakan Anda. Inisial M sudah mengatakan di dalam komal, ya, kalian bisa lihat di repost saya, ya, bahwa FS ini tidak mengatakan bahwasanya dia tidak ikut-ikutan, dia tidak tahu menahu. Tapi di sini inisial M ini sudah mengatakan di dalam komal secara langsung dan terbuka di muka umum, mengatakan bahwa yang menyuruh melaporkan adalah FS. Itu keluar dari mulutnya sendiri. Itu kalian bisa lihat dari repost saya, guys. Itu kan betapa tidak sinkronnya antara otak, hati, pikiran, kemudian mulutnya nggak sinkron. Lucu. Buat kalian yang ingin berkomentar ya dipersilakan ya, kalian komentar dulu, nanti saya akan bacakan ya, karena ini banyak, guys. Saya belum selesai ini ngomong. Karena saya melihat semakin lucu ya, persidangan ini semakin lucu ya. Yang salah malah dibenarkan, yang benar malah disalahkan. Enggak, BPOM datang pun menjadi saksi, itu nggak akan berpengaruh apapun terhadap dakwaan Nikita Mirzani. Mungkin Nikita Mirzani itu sudah tahu, kuasa hukumnya mungkin juga sudah tahu. Tapi di sini ya, Nikita Mirzani ini mungkin ingin membuktikan sekali lagi bahwasanya di manakah BPOM itu berdiri. Makanya di live sebelumnya saya mengatakan seperti itu, guys. Kalian bisa lihat ya di postingan yang saya sudah upload ya di TikTok official Master Blackjet ini ya. Buat kalian yang belum follow, silahkan di follow dan juga di share live ini. Semoga juga bermanfaat ya. Ini menyangkut kredibilitas daripada BPOM sendiri. Oke, beliau mengatakan bahwasanya BPOM itu harus netral di sini, harus netral di sini. Akan tetapi apakah beliau itu tidak melihat sudah ada korban di situ yang kemarin bersaksi di persidangan, meskipun saksi itu tidak meringankan juga Nikita Mirzani? Apakah tidak melihat itu? Apakah menutup mata sedemikian rupa? Menutup mata adanya korban itu?
Jika orangnya tidak punya uang, ada produk yang bermasalah langsung ditangkap, ya. Tapi kok ini susah sekali? Ada apa? Ada apa?